Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas tentang panduan pembuatan laporan studi kasus PPG dan juga rubrik penilaian yang terbaru. Mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan, dan aturan yang terbaru adalah Bapak Ibu harus membuat laporan studi kasus yang disertakan pada UKIM. Di sini saya akan bahas bagaimana panduan pembuatannya, apa aja yang ada di dalamnya, dan juga rubrik penilaiannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia kepada channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Di sini Bapak Ibu, untuk laporan studi kasus itu masuk pada KL4 dan KL6. Apa yang ada dalam laporan studi kasus, yaitu ada deskripsi studi kasus. Nah, di dalamnya ada topik dan pentingnya Bapak Ibu dalam membahas studi kasus tersebut. Kemudian ada analisis situasi, yaitu ada situasi yang terjadi, perannya apa, tantangan, dan juga hambatannya. Alternatif solusi, yaitu ada langkah nyata, sumber daya, dan materi yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Dan ada evaluasi, yaitu hasil dan dampak nyata. Ini adalah komponen yang ada dalam laporan studi kasus yang Bapak Ibu akan buat dalam laporan PPG UKIM. Di sini Bapak Ibu, untuk ketentuan pembuatan laporan studi kasusnya itu Bapak Ibu adalah ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu laporan yang ditulis dalam studi kasus itu adalah pilihan Bapak Ibu ya, pilihan peserta yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan pengalaman pribadi sendiri Bapak Ibu, bukan disalin dari milik orang lain. Yang artinya Bapak Ibu tidak kopas atau tidak ada yang dari punya teman. Modifikasi boleh, tapi sebaiknya pengalaman itu adalah pengalaman sendiri yang Bapak Ibu alami. Dan dalam laporan studi kasus ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu ada deskripsi studi kasus. Dalam deskripsi studi kasus ini ada 100-200 kata ya Bapak Ibu. Ada 100-200 kata. Pada bagian ini itu Bapak Ibu menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi, pedagogi, dan teknologi melalui pendekatan yang relevan. Kemudian Bapak Ibu mendeskripsikan metode dari evaluasi pembelajaran. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat deskripsi studi kasus ini? Bapak Ibu bisa membuat dari pertanyaan tematik ini. Sebutkan topik kasus yang akan Anda uraikan. Jadi Bapak Ibu harus tahu kasusnya apa yang akan Bapak Ibu uraikan. Dan yang terakhir itu mengapa topik tersebut penting untuk diuraikan. Nah, 2 pertanyaan tematik ini Bapak Ibu buatkan dalam deskripsi studi kasus. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kasus yang dialami oleh salah satu mahasiswa PPG. Jadi selama dia mengikuti PPG itu di sini ada rendahnya peserta didik dalam partisipasi aktif selama proses pembelajaran. Ini adalah sebuah kasus dan diangkat oleh mahasiswa ini. Kemudian dia jelaskan dalam deskripsi studi kasus ini. Dia ceritakan dulu, jadi selama melaksanakan kegiatan PPL itu bagaimana keterlibatannya, apa yang dia lihat, dan sampai akhirnya kenapa topik ini itu penting untuk dianalisis lebih jauh. Kemudian yang kedua yang ada dalamnya itu adalah analisis situasi. Analisis situasi ini ada 200-250 kata. Ini yang Bapak Ibu perhatikan juga. Dan pada bagian ini itu Bapak Ibu melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu Bapak Ibu juga perlu menjelaskan perannya dan Bapak Ibu saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Pihak yang terlibat itu siapa aja, tantangan serta hambatannya dalam kegiatan tersebut. Bagian yang disusun itu bisa Bapak Ibu buat dari pertanyaan pemantik, yaitu jelaskan situasi yang terjadi.
situasinya seperti apa. Kemudian jelaskan peran Bapak Ibu dalam merancang, siapa saja yang terlibat dalam perancangan, dan sampai akhirnya Bapak Ibu juga jelaskan tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi saat merancang. Ini untuk poin analisis situasi. Ada 200 sampai 250 kata. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu analisis situasi. Situasi yang terjadi bagaimana sama proses pembelajarannya. Kemudian peran Bapak Ibu sebagai apa dalam melaksanakan observasi, pihak yang terlibat, siapa aja, dan tantangannya bagaimana. Itu dijelaskan pada poin analisis situasi. Kemudian ada alternatif solusi. Alternatif solusi ini ada 250 sampai 300 kata Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus dan situasi tersebut. Pertanyaan pemantiknya apa untuk membuat alternatif solusi ini? Yaitu langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan. Kemudian sumber daya atau materi apa yang digunakan. Dan di sini Bapak Ibu, yang terakhir adalah evaluasi. Pada evaluasi itu ada 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah Bapak Ibu lakukan. Dan contohnya di sini Bapak Ibu untuk alternatif solusi tadi dalam mengatasi permasalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan, prosesnya bagaimana dalam melaksanakan, kemudian pada akhirnya seperti apa. Nah, di sini ada yang Bapak Ibu gunakan. Nah, gunakan apa? Di sini contohnya menggunakan link kuisis. Itu Bapak Ibu. Kemudian evaluasi. Pada part evaluasi, Bapak Ibu menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti apa dan dampaknya bagaimana. Dijelaskan pada evaluasi. Ini 4 komponen yang ada pada laporan studi kasus. Nah, untuk rubrik penilaiannya Bapak Ibu, nanti yang akan menilai adalah dosen dan guru panon. Di sini Bapak Ibu indikatornya, Bapak Ibu merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Jika Bapak Ibu di dalamnya itu menggunakan rancangan pembelajaran yang terstruktur, maka itu maksudnya baik sekali. Jika baru merancang, belum menggunakan, berarti baru baik. Baru merancang pembelajaran yang struktur tanpa berdasarkan pengalaman sebelumnya, berarti kurang baik. Jika tidak ada rancangan pembelajaran struktur, maka tidak baik. Kemudian indikator yang lainnya, merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, dan teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa. Jika Bapak Ibu sudah ada dan menggunakan, maka maksudnya yaitu baik sekali. Kemudian indikator berikutnya yaitu mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jika Bapak Ibu di sini bisa sampai mengajak pihak lain untuk mengevaluasi input, maka maksudnya baik sekali. Kemudian untuk mengevaluasi input, Bapak Ibu, di sini jika Bapak Ibu untuk indikator mengevaluasi input proses hasil pembelajaran dilakukan pada lingkungan dan sampai ke tahap bisa mengajak pihak lain mengevaluasi input berdasarkan lingkungan, bukan hanya mengevaluasi biasa tapi bisa mengajak pihak lain, maka Bapak Ibu baik sekali. Termasuk juga untuk indikator yang terakhir, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten yang setuju untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Di sini Bapak Ibu bisa mengajak pihak lain untuk mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten yang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, maka Bapak Ibu bisa masuk ke kategori baik sekali. Jadi untuk laporan studi kasus ini, silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan panduan yang ada. Semoga diberikan kelancaran dan kelulusan dalam melaksanakan PPG pada tahun 2023 ini. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.